Motor on the Road pemirsa kembali hadir untuk Anda yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Kali ini Novi bersama dengan Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon akan berikan informasi terkait dengan kegiatan dari para wakil rakyat ini. Jadi ada Pak Hasan, ada Ilman, ada Pak Ridwan, ada Bu Isti juga di sini ya Pak Hasan. Betul. Kita hadir berempat di lokasi ini. Lokasi, kita ada di mana sih Pak? Ya, kita berada di daerah Talun, tepatnya di Sendang, dekat perumahan Sendang. Tujuan kita ke sini adalah kita ingin memastikan, melihat ada lokasi milik Pemda yang kita limpahkan kepemilikannya kepada BKC. Tujuannya kita mau mengupgrade PUPR daerah BKC lebih baik dengan memiliki kantor utama di sini. Oke, jadi akan ada pembangunan kantor utama di BKC di sini Pak Hasan. Oke, kalau gitu. Kita ingin tahu di mana lokasinya Pak? Iya, boleh ya? kita ke sana. Ayo Ibu, Bapak. Oke, jadi ini juga informasi kepada warga Kabupaten Cirebon juga ya Pak Hasan ya? Iya. Di sekitar sini akan dibangun kantor utama dari Bank Kabupaten Cirebon. Betul. Prinsipnya kita punya bank, BPR, kita punya dua. Yang 100% kepemilikannya Pemda Kabupaten Cirebon adalah BKC. Nah, salah satu yang sedang kita ikhtiarkan adalah memberikan aset ini sebagai bagian dari penyertaan modal saham untuk dijadikan kantor utama. Karena selama ini kantor-kantor BKC menempati aset-aset Pemda yang tempatnya agak beda-beda, jadi belum layak untuk menjadi sebuah kantor bank besar lah. Dan ini lebih representatif juga diharapkan begitu ya Pak? Strategis, kebetulan di pusat dekat dengan sumber, dan ini menjadi tempat yang menurut kami adalah layak untuk kita berikan penyertaan modal kepada BKC dan kita bangun kantornya. Oke, keberadaan dari Bank Kabupaten Cirebon sendiri bagaimana sih saat ini Bu? Bagaimana Ibu dari BKC sendiri Bu, untuk warga apakah sudah tahu semua dengan keberadaan BKC itu? Ya, masyarakat mayoritas sudah banyak yang tahu, terutama pelaku-pelaku industri kecil, industri mikro, dan industri lain, pedagang di pasar. Mereka sudah banyak menjadi pelanggan ya, menjadi customer daripada BKC. Jadi mereka sudah tahu juga dia keberadaan dari BKC. Pasti. Ya? Oke, dengan banyaknya manfaat gitu ya Pak. Iya. Saya pikir segmentasi pasar BKC adalah para pelaku UMKM dari middle ke bawah. Di satu sisi BKC memiliki aset yang lumayan, hampir di atas 490 miliar, jadi hampir 1,5 triliun, dan PAD-nya murni buat kayak Pemda. Jadi kita pengen Pemda fokus memiliki badan usaha milik daerah dalam sektor perbankan, ya BKC. Salah satunya kita dorong BKC. Tapi Pak, melihat kondisi saat ini juga nih, ini kan para pedagang kan butuh support juga nih ya dalam hal untuk permodalan juga. Itu kan diperbantukan juga dari BKC ya Pak ya? Oh pasti. Memang ada skema BKC sebagai badan usaha milik daerah yang segmen bisnisnya ke perbankan. Tentu kita dorong agar menjadi intermediar, membantu masyarakat kelas, sebut saja pelaku usaha, untuk disupport. Walaupun kita masih memikirkan juga ke depan, kira-kira ada konsep permodalan seperti kredit tanpa bunga misalnya, yang dialokasikan dari Pemda. Cuman kita masih membahas skema-skemanya melalui BKC tentu. Oke, kita juga sudah ada di sini ya, yang sedang mensurvey ya dari BKC-nya sendiri ya Pak Hasan ya. Oke, langsung saja kita bergabung bersama beliau di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pas banget ya Pak. Ini dari BKC-nya juga sudah ada di sini kebetulan nih ya. Ini sedang mensurvey tempat ya? Iya, betul. Ya. Bagaimana Pak untuk pemilihan lokasi di sini Pak? Ya, alhamdulillah ini sebetulnya lokasi buat BKC ini lokasi yang sangat strategis, Mbak. Karena ini di samping di pinggir jalan raya juga ini termasuk juga dengan keinginan pemilik, Mbak. Artinya di sini masih di wilayah perkotaan, terus di lingkungan Pemkab juga ini berdasarkan yang di Pemda itu kita harus di wilayah Kecamatan Sumber sini. Jadi ini alhamdulillah pemilik sudah
memberikan imbreng atau penyertaan modal ini berupa tanah ini, dan alhamdulillah kita juga sangat bersyukur karena ini lokasinya sangat strategis gitu. Kenapa baru sekarang nih Pak? Apa ada hambatan sebelumnya nih? Ya, Gimana mungkin tuh? Dari ceritanya PKC gimana bisa tuh, Pak? tahu berapa, Bisa tahu nih, Pak. tahun mengajukan. Perjuangannya gitu ya? Ya, ini sebetulnya kami mengajukan lokasi untuk pembangunan kantor pusat ini sejak pertama merger, Mbak. Jadi hampir kita sudah 4 tahun berjalan, 4 tahun mau berjalan 5 tahun, dan alhamdulillah berjalan 5 tahun, alhamdulillah dengan dipelopori, dibantu, disupport juga dari legislatif, dari juga dari eksekutifnya, alhamdulillah akhirnya kita bisa nerima itu ini penyertaan modal ini. Akhirnya ya Pak ya, ini kabar baik juga ya Pak ya. Betul. Dan ini juga kan perjuangan yang cukup luar biasa juga gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Ini berapa luasnya Pak? Ini kami alhamdulillah dikasih luas ini 2.700 meter. 2.700 Jadi saya kira meter. sangat cukup lah untuk kantor pusat BKC ini. Oke, baiklah. Iya. Kita boleh keliling lagi ya Pak ya, melihat lokasi di sini ya. Makasih. Yuk, kita gerak ke sana yuk Pak, yuk. Iya. Pastinya dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Baik pemirsa RTV, kita sudah mendekat nih di lokasi akan dibangunnya kantor utama ya Pak ya? Ya, kantor utama berarti, Kantor kantor utama BKC. Oke, sebelumnya juga kan memang BKC sudah banyak ya Pak ya? Iya. Ada berapa sih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak? Kita punya berapa cabang? Berapa Pak? cabang Pak? Kita punya 12 cabang. 12 cabang. BKC 12 cabang. BKC. Betul. Ya. Ya. Ada rencana penambahan lagi? Selain dari kantor utama ini Pak? Paling kita di kantor kas gitu ya. Kalau di kantor cabang kita sepertinya masih cukup dan cukup di Sudah 12 cukup bisa betul. nih ya? Bisa untuk pengembangan lainnya. Oke. Iya. Wah, luas juga ya ini ya Pak? Iya. Dari berapa Pak? 2.700 meter. 2.700 meter. 2.700 meter kita kasih tanah Kita di sini. punya, ini kan punya aset Pemda seluas ini. Sampai lapangan, beberapa kantor juga milik Pemda. Oke. Tapi memang kita memberinya 2.700 untuk BKC, untuk kantor utamanya BKC. Ini sebetulnya asetnya lebih dari ukuran 2.700. Oke. Iya. Ini aset yang terdaftar di Setengahnya BKC. mungkin gitu Pak? Yang di setengahnya. Memang strategis banget, termasuk ada jalan utama. Jalan utama ini milik Pemda juga. Jalan utama ke perumahan itu milik Pemda. Oke. Memang awalnya ini yang dari sebelum diberikan untuk BKC Ya. memang kosong, Kosong. belum ini apa belum bisa Artinya dialihkan. existing asetnya adalah Oke. lapangan. Existing asetnya lapangan. Dan beberapa juga ada SD. Iya. SD ada ya Pak ya? Ada 11-an. SD. Jadi Masih. memang kita ingin menunjukkan bahwa citra sebuah bank itu kan memiliki kantor utama. Ketika branding positionnya, nilai jual sebuah bank kan juga kantor itu penting. Karena itu menunjukkan layanan publiknya lebih maksimal. Makanya salah satu support kita beri supaya punya kantor yang megah dan menunjukkan bahwa Cirebon punya bank Oh, betul. yang PAD-nya murni buat Pemda. Oke. Senang ya Pak ya dengan adanya hadiah ini Pak? Soal senang banget Mbak. Ini karena di samping kita juga pertama merger ini akan menambah kepercayaan masyarakat Mbak ke BKC, saya kira dengan nanti setelah dibangunnya kantor pusat ini, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibangun, terus nanti juga dengan mungkin penampilan yang ya kira-kira bisa dijadikan ikon di Cirebon gitu. Ini konsep apa Pak? Kedepannya Desain gedungnya, Pak. Desain Desain gedungnya. Desain gedungnya saya kira Berapa lantai? rencana kita membangun 2 lantai sih Mbak, 2 lantai. Dua lantai. Ya nanti barangkali ada pengembangan kita dipersiapkan untuk barangkali nanti ke depan untuk pengembangannya gitu. Mulai kapan pembangunannya ini? Ya mudah-mudahan dalam tahun ini sudah bisa dilaksanakan, mudah-mudahan. Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Betul Nanti ya. diundang lah. Saat nanti peresmiannya Ya, gitu ya. ya. Oke, Bu, memang sejauh ini Bu melihat keberadaan dari BKC ya Bu, ada kendala yang dihadapi atau dirasakan yang disampaikan ke Ibu dari warga Ya. Kabupaten Cirebon? Kalau kendala mesti banyak ya. Kadang namanya bisnis itu ada rugi, ada untung. Kalau pas lagi rugi, tapi kita harus membayar cicilan dengan tepat. Tapi bagusnya BKC ini punya
kebijakan. Ketika rugi itu nggak maksa-maksa pisan gitu. Ya kan Pak? Iya kan Pak? Kalau dari sisi psikologi customer, Ya. sebenarnya masyarakat kelas bawah itu lebih pede ke BPR. Betul. Kalau dari segi psikologi customer ya. Iya, Jadi iya, saya iya. pikir keberadaan BKC, BPR Pemda, ini harapan kami adalah bagaimana peran serta bank ini bisa menyisir ke masyarakat bawah yang memang Ya. secara umum mereka membutuhkan support modal UMKM dan lain. Memang kalau dilihat dari persentase segmen customernya ya banyak kan adalah pedagang-pedagang UMKM, pasar. UMKM, betul. Walaupun kami juga berharap tidak hanya itu, kan tidak sekedar kan resiko kecil tapi juga resiko cukup besar ya kalau kita ini. Jadi kalau harapannya juga ada pengusaha middle atau pengusaha besar Oke. yang bisa disupport. Ya. Bisa ya Pak ya? Ya, insya Allah Pak. Insya Bu. Allah. Boleh Ya, pertanyaannya, ya. bagaimana kapasitas kemampuan untuk support? Nah, Ya. bagaimana tuh Pak? Bisa ya Pak untuk Ya. menjangkau semuanya Pak? Kita pasti bisa karena kami dari yang memang sudah bertahun-tahun berdiri Pak Bu ya. Dan ini saya kira kita lebih dekat gitu ya dengan masyarakat. Kita bisa terjun langsung ke bawah ke para pengusaha mikro gitu ya, sehingga mereka merasa nyaman gitu ya, merasa untuk datang ke BPR itu tidak merasa segan, tidak ragu-ragu ya, karena sudah ya, saling mengenal gitu. Itu sih intinya. Berapa banyak Pak nasabahnya Pak? Kita sekarang sudah 20.000 lebih. 20.000 lebih untuk nasabah. Targetnya berapa Pak tahun ini Pak? Untuk tahun ini kita mudah-mudahan bisa di 30.000. Ya, benar. Ya. Ya, kemarin kami rapat kerja, salah satunya melakukan evaluasi dan konsultasi terkait bisnis plan-nya. Hasilnya bagaimana Pak? Ya, saya pikir kalau dari segi tren, walaupun COVID kemarin, tren pendapatan dan asetnya naik. Naik. Tren pendapatan asetnya juga naik. Artinya apa namanya? Tren positif terus perkembangannya. Jadi harapannya dengan punya kantor baru ini terus berkembang menjadi bank besar. Oh iya. Bila perlu tidak segmen pasarnya bukan hanya orang Kabupaten Cirebon dong, Kota Cirebon, Kuningan. Oh, bisa itu, Pak? Bisa. Kita tidak dibatasi Tidak dengan dibatasi. wilayah sekali lagi. Saya pikir Alhamdulillah. memang diperuntukkan untuk enggak. Kabupaten Cirebon saja. Enggak, gitu. Bahkan sekarang juga kami memang sudah ada beberapa nasabah di luar kota selain Kabupaten Cirebon. Kalau di kota sudah banyak Pak. Kita di kota di Kuningan juga kita sudah punya nasabah. Indramayu. Jadi Warga tidak terbatas. Kabupaten Cirebonnya memang harus lebih utama ya Pak ya? Betul, itu kami yang utamakan tetap. Kehadiran dari Pak Kabak Ekonomi di sini ya Bapak. Kita juga sedang mensurvey sih Pak dari wakil rakyat ya Pak. Bapak sendiri memang punya harapan apa sih Pak dengan BKC ini? Harapan kami sih BKC sebagai salah satu BUMD andalan pemerintah Kabupaten Cirebon, karena kita support langsung dan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan juga untuk meningkatkan UMKM di kita, dan intinya itu segala segmen bisa dilayani karena berdasarkan Undang-Undang P2SK itu sektor keuangan itu nomenklaturnya nanti berubah dari Bank Perkreditan Rakyat jadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat. Ya. Oh, Nanti- beda nih nanti apa Ya. ya penekanannya nih ya? Ya. Untuk membantu perekonomian warga juga di sini. Ya, jadi sektor usahanya akan lebih luas begitu. Mengcover akan lebih luas lagi. Oke, baik. Ya, berarti harapan kami Pak Kabag, Siap. ya, kita kan coba fasilitasi nih untuk melengkapi sesuai Perda. Harapannya ya bisa lebih melesat lagi, pembangunnya dipercepat Ya, bisa. sebagai ikon BKC yang lebih kompetitif gitu, Ya, lebih siap. kompetitornya lebih Ya. baik. Betul Pak. Betul. Program-program yang ada di BKC sendiri apa saja sih Pak? Program-program yang selama ini kita luncurkan itu banyak diantaranya kita kalau fungsinya sendiri itu kan sebagai penghimpun dan penyalur dana. Untuk penghimpun dana sendiri kita menerima tabungan-tabungan dari masyarakat luas, terus yang terutama sekarang ini kita banyak menerima juga memanfaatkan anak-anak sekolah Mbak ya, yang memang di potensinya sebetulnya luar biasa, itu bisa selain juga mendidik buat anak-anak sekolah gitu ya untuk gemar menabung. Nah, itu juga untuk menambah dana pihak ketiga buat PKC. Terus untuk dari penyaluran dana sendiri, yaitu tadi kita sebagai fungsi utamanya yaitu untuk membantu para pengusaha-pengusaha mikro gitu di sini, UMKM dan sebagainya, para pedagang kecil
baik itu di lingkungan kantor maupun di khususnya untuk di Kabupaten Cirebon gitu sih intinya. Ibu ada masukan apa Bu untuk BKC sendiri Ibu? Mesti lebih melayani masyarakat dengan baik ya. Ada sih bank-bank yang kemudian manyun aja tuh, ada kan? Dan hal pelayanan begitu ya Bu ya? Jadi pelayanannya harus lebih bagus karena masyarakat itu ketika bertemu dengan senyuman aja sudah seneng ya, dan kemudian cepat dilayani gitu, jangan nunggu sampai lama pisan gitu. Jadi kalau perlu misalnya customer service-nya itu lebih banyak gitu daripada nanti hanya beberapa orang terus orangnya sampai nunggu ngantri gitu. Nah itu kurang bagus. Oke, bagaimana tuh Pak Dir? Baik, ini masukan yang sangat luar biasa sebetulnya buat kami, buat BKC, dan sebetulnya ini juga kami sudah, insya Allah sudah melakukan itu Bu. Ini tinggal nanti kami memaksimalkan saja masukan-masukan itu. Barangkali juga kami terus untuk mengadakan pembinaan, terus ke pelatihan-pelatihan ke teman-teman di cabang-cabang terutama itu untuk melakukan pelayanan yang lebih baik gitu. Oke, Iya. Pak Kabak, dari apa yang sudah dilakukan BKC sendiri ini apakah sudah memuaskan ya Pak? Kalau dari kami untuk selalu memang melakukan monef ya secara periodik gitu kan, kemudian juga memberikan masukan sebagai wakil dari kuasa pemilik modal yaitu pemerintah Kabupaten Cirebon gitu, agar dapat bersaing, agar dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh kami gitu. Ya sejauh ini pelayanan sudah memuaskan sehingga harus terus ditingkatkan dengan selalu melakukan pelayanan prima kepada masyarakat itu. Oke, ada catatan dari Pak Hasan untuk BKC Pak? Pertama, yang paling penting adalah bisnis plan dalam segmentasi pasarnya harus clear ya. Karena ini kita bicara permodalan dan bicara pengelolaan keuangan, berarti kan resikonya juga harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua, saya pikir tadi kalau Bu Hanifah bicaranya tentang manajemen internal ya diperkuat. Karena apalagi kita bicara bank daerah ini kan bicaranya bukan serta profitable, tapi bicaranya public services gitu ya. Kalau bisa juga catatan yang paling penting adalah bagaimana bisa menyisir segmen-segmen masyarakat yang memang secara kemampuan ekonomi mereka punya ada keahlian tetapi membutuhkan support permodalan. Karena masa transisi Covid jelas pasti segmen yang paling penting adalah mereka bangkit dan juga support permodalan IMK atau UMKM atau usaha kecil yang bisa disupport. Saya kenapa bicaranya usaha kecil, sebenarnya bukan pada ranah usaha kecil itu urusannya BKC, tapi memang kalau dilihat dari psikologi masyarakat ketika masuk ke BPA itu lebih pede dibanding ke bank-bank besar. Ini psikologi ya, kecuali mereka punya akses tersendiri ya. Tapi kita berharap bahwa dalam bisnis plan mereka juga punya segmen bisnis yang lain, misalkan ke middle, bahkan ke project misalkan, ke pengusaha-pengusaha yang besar, menengah besar, sehingga dari segi persentase keuntungan BKC akan lebih naik lagi. Kalau dari trennya bagus, setiap tahun naik. Setiap tahunnya naik terus ya Pak ya? PAD-nya yang diberikan kepada Pemda ada kenaikan, tidak ada tren negatif lah. Artinya ini perlu kita support. Nah harapannya memang dalam Perda kita, Pemda wajib menyertakan modal 50 miliar dengan memberikan imbreng atau penyertaan modal berupa aset tanah dan beberapa kantor-kantor itu yang tadinya milik Pemda dirempahkan kepada BKC itu sudah kita lengkapi 50 miliar. Gitu. Jadi secara Perda sudah lunas. Tinggal bagaimana tanggung jawab direksi untuk memanfaatkan, menjaga amanah masyarakat dan pemerintah. Siap memberikan yang terbaik ya Pak? Siap ya. Dari pemerintah sudah oke, dari wakil rakyat juga siap mendukung ya semuanya ya. Kita tunggu gebrakannya dari BKC ya. Oke, untuk warga juga manfaatkan program-program yang dimiliki BKC ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Komisi 2 dan juga BKC. Kita harus pamit dari program Legislator on the Road. Sampai jumpa besok.